Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, Kakak adik, om tante sekalian. Jadi kita akan update lagi untuk progres investasi kita, walaupun yang sebenarnya adalah robot yang melakukan trading ya. Jadi saya bilang investasi, tapi di belakang itu robot melakukan trading untuk mengatur investasi saya. Update kita tanggal 18 Maret 2023 dan di sini saya kasih sinyal merah di sini karena robot saya terkena efek carut-marutnya ekonomi US dan kelihatannya kan, Eropa juga mulai ikut-ikutan ya, bermasalah dan itu kelihatan banget ya juga, di cara robot mengambil keputusan tuh dia salah gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih saya memonitor itu ya, saya compare bagaimana robot saya ini salah arah dengan, setiap, update news, yang terjadi ya setiap, terjadi di minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu di sini week 11 ya, week 11 ini setotal, pendapatan saya interest saya yang saya dapat itu 176 karena saya bicaranya investasi ya. Saya dapat bunga 176 kemudian, atau 2,1%-nya di minggu ini secara total. Nah, itu lebih banyaknya dikuasai oleh Okta Forex yang pertama. Ini kalau kita lihat yang paling kecil 0,8 itu di Monex, karena ya memang dia juga take profit-nya yang paling kecil, cuma 30 basis poin, kemudian dia punya leverage itu juga cuman 100 ya. Sementara ini leverage-nya 500, makanya kalau dia untungnya, besar ya kalau dia rugi, ruginya negatifnya juga besar negatifnya gitu ya. Kalau ini yang sangat-sangat konservatif itu justru yang di sini, jadinya. Kemarin-kemarin saya bilang ini sangat konservatif, itu memang harus dikoreksi betul-betul ya, karena sekarang setelah semuanya sebenarnya ada di, metode konservatif, maka dari semua yang konservatif itu, Monex lah sebenarnya yang paling konservatif, ya. Tapi kita lihat nanti performanya seperti apa, which is, sedikit agak, mengernyitkan dahi karena justru saya lihat performa yang bagus itu ada di ini FX Pro ya. Oke, mmm, secara keseluruhan gain saya itu sudah 2.642 lah bisa dibilang di sini dan kontribusi terbanyak ada di FX Pro sorry di Okta FX1. Nah ini, eee, kalau untuk investasi juga memang paling besar ada di Okta FX1, kemudian dia menurun seperti ini ya. Kalau balance terbanyak masih ada di Okta FX1 3.900, jadi total balance saya itu semua 8.446, jadi lumayan juga nih ini sudah 100 jutaan rupiah ya, balance-nya. Itu termasuk dari investasi yang sudah sekitar 6.000 sama, gain total. Jadi total semua saya dapat 44,8% untuk keseluruhan ini. Kalau kita lihat OctaFX1 ini performanya sudah di atas 50%, makanya ini kayaknya jadi fokus untuk investasi saya, kita turunkan sedikit gain to investment ratio-nya, supaya mungkin saya main di 30-an persen kali ya, jadi saya akan tambah-tambah terus, itu untuk mengurangi risiko, memperkuat modal, dan mengurangi risiko, ya, di sini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu performa setiap bulannya, ya, performa setiap bulan. Ini mulai dari bulan Agustus pertama kali ini, akhir Agustus ya, cuman ada 2 hari apa 3 hari itu. Pertama kali OctaFX ini saya buka, yang pertama, dan pergerakannya ini karena penambahan modal juga, pergerakannya seperti ini dengan penambahan modal ya, dan penambahan modal dan keuntungan, ini pergerakan balance-nya. Kemudian di bulan November akhir sekali, akhir-akhir itu saya juga buka OctaFX1, OctaFX2 dan, ini pergerakan balance-nya termasuk dalamnya itu adalah gain dan juga investasi. Kalau kita mau lihat gain-nya saja, maka pergerakannya begini ya, bagus nih yang pertama, tetapi di sini masih saya bilang masih high risk, kemudian saya ubah menjadi, ini, saya udah sekitar saya utak-atik sekitar 3 bulanan ya untuk
untuk Okta FX1 sampai saya dapat settingan tuh menurut saya ini yang, memang settingan default-nya robot itu udah paling betul, tetapi kekuatan investasi ini harus saya tambah. Nah, karena settingan leverage tadi itu yang 500. Makanya setiap bulan di akun Okta FX1 ini saya, melakukan, investasi nih setiap bulan sampai bulan November ya. Kemudian Desember itu saya tidak investasi, di Januari ini, eee saya juga tidak investasi nampaknya ya, di bulan Maret baru saya investasi ya. Seperti itu ya, di bulan Maret saya ada investasi. Nah, kemudian selanjutnya di OctaFX2 mulai bulan November, Desember dia mulai keluar, yang actual condition-nya di sini high risk ya. Kemudian di Februari dia sedikit turun, saya mulai utak-atik lagi dan di bulan Maret inilah saya mulai ketemu yang paling konservatif menurut saya dan, sedikit berbeda dengan yang OctaFX1. Dan FX Pro dimulai bulan Januari dan, Monex juga mulai bulan Januari, utak-atik 2 bulan, ketemu akhirnya saya ikut saja sama OctaFX1 untuk settingan robotnya yang super konservatif itu. Ya makanya dia kecil-kecil ini, kalau kita lihat gen dia mereka sama nih bertiga ya, dekat-dekat gitu. Yang ini, eksklusif sendiri. Saya pikir lebih karena take profit-nya dia tinggi dan, leverage-nya besar. Nah ini kalau untuk, progres incremental, persentase incremental itu, setiap bulan pergerakannya ini kelihatan ya, jadi dia turun progresnya. Ini karena ada investasi terus-terus nih. Setelah saya lepas investasi baru dia mulai naik lagi. Ya di sini, sedikit memang, Februari itu, jelek ya, saya pikir untuk, secara keseluruhan, kemudian bulan Maret ini masih berjalan. Kita bandingkan week 10 dengan week 11, minggu kemarin sama minggu sekarang ini. Ini minggu sekarang dan yang ini minggu kemarin. Mirip-mirip ya 177 untuk dapatnya ya, pendapatannya itu sedang 176, 2,2%, 2,1. Good, jadi ini saya pikir, oke, cukup stabil. Walaupun kondisi pasar sebenarnya sangat-sangat dipengaruhi, jelek sekali dan robot saya itu terpengaruh sangat, signifikan di minggu ke-11 ini ya. Sekarang kita lihat saya bandingkan nih, ini minggu 10. Kondisinya itu adalah pasar yang terbuka, perdagangan yang terbuka di euro US dollar ya, menurun sampai di angka sekitar 6. Ya kita lihat dulu yang ini OctaFX1. Kemudian di GBP US dollar itu sudah tidak ada lagi ya di akhir minggu, di minggu 10. Begitu saya masuk di minggu ke-11, GBP US dollar sorry, oh sorry maaf maaf, mohon maaf, saya balik lagi. Di sini tuh euro US dollar dua-duanya ya, tetapi di ini beda take profit, 150 basis point, yang satunya 100 basis point, yang warna biru itu 100 basis point. Tapi di minggu berikutnya yang sekarang, minggu sekarang, tidak ada yang tidak tertutup untuk yang euro US dollar yang kedua, yang 50 basis point take profit-nya. Semuanya ketutup, nggak ada masalah ternyata. Fluktuasi itu kemudian, ketika saya mainnya 100, basis point untuk take profit, di sinilah robot saya itu kemudian susah sekali untuk mengikuti jatuhnya, untuk memperbaiki, kondisi dia mengambil keputusan buka buka perdagangan yang salah akibat hancurnya si pasar US dollar waktu itu. Jadi kan sebelum sampai kemudian Fed mengumumkan, interest rate yang mungkin memenuhi ekspektasi investor, sehingga akhirnya jatuhlah, lagi, grafik euro US dollar itu artinya kekuatan US dollar mulai balik lagi dan akhirnya di sini dia bisa tutup semua dan di sini ketika dia tutup itu saya dapatnya besar sekali ya. Tapi memang ketika dia masih terbuka, resikonya juga jadi besar. Makanya nih kita lihat resikonya naik nih sampai ke 18, belum sampai 20, tapi sudah masuk dekat-dekat 18%, 16,8% something, dekat 17 ya. Nah, sementara kita lihat di ini OctaFX2. OctaFX2 50 poin 50 poin, basis point semuanya tutup. Dua-duanya nih, euro US dollar sama GBP US dollar. Jadi pergerakan grafiknya sama, ternyata euro US dollar sama GBP US dollar, pergerakan grafiknya sama. Nah, kan saya juga tertarik kan untuk melihat bagaimana sih, persaingan antara GBP dan euro gitu ya. Makanya itulah saya masukkan dia di FX Pro sama Monex. Di sini ada GBP, euro sama GBP. Kalau kalau yang euro USD
aman gitu ya, baik-baik aja. Apalagi ini take profit-nya hanya 40 basis point, yang ini 30 basis point. Maka dia ketutup semua kalau yang Euro USD. Tapi di sini yang saya sebutkan, di awal-awal itu bahwa euro kelihatannya dia bermasalah juga nih, ikut bermasalah kasus-kasus yang sama dengan US. Masalah bond yang nilainya jatuh akibat invasi itu, penambahan interest rate segala macam itu ya. Dan itu di bank-banknya juga sudah bermasalah ya, Swiss Bank itu juga eee mulai kita ada beritanya ya, dia mulai bermasalah juga. Nah, case-nya di kita nih seperti apa di saya, bahwa nilai yang terjadi adalah euro euro GBP itu grafiknya jatuh. Artinya apa? GBP menguat, euro melemah, kan gitu. Nah, euronya melemah, ini kondisinya seharusnya, belinya buy, ini justru jadi drop. Akhirnya terbuka terus, pasarnya di week 11 ini, terbuka terus sampai akhir minggu masih terbuka, belum tertutup. Nah, ini saya agak ya mungkin masih karena dia, sekitar 10, 9 apa 10 nih, 10 yang terbuka ya, dan risikonya 10%. Ya sekarang naik nih, risiko 10%. Jadi saya pikir ini mungkin, nah nanti kita lihat apakah euro sanggup memperbaiki diri atau tidak terhadap GBP ya. Sama case-nya juga dengan Monex, hal yang sama terjadi ya, dan ini tidak tertutup sama sekali, semua perdagangan yang terbuka di minggu ini, tidak tertutup, dan itu resiko naik sampai 8%. Ya itu ya di situ saya, melihat ya efeknya ketika euro mulai kena kasus yang sama dengan US, melemah mata uangnya terhadap GBP. Alright, jadi settingan robot sih nggak ada masalah, sama saja saya masih percaya bahwa walaupun di sini ada 100, basis point untuk take profit-nya, dengan 0,04 lot, metode robot saya ini masih bisa mengantisipasi pasar nih, dan ingat bahwa ini OctaFX 1 ini adalah, akun saya yang paling lama, di 2002 dia mulainya sejak bulan September lah kita bilang. Nah, September itu terjadi, pertama kali pasar US dollar juga itu lagi jelek, September, Oktober, kemudian November itu Bitcoin jatuh ya harganya, kemudian dia juga masih bisa antisipasi, udah 2 kali. Yang ketiga itu adalah bulan Desember ketika pemain-pemain besar ini pada liburan, market sideways semua, ini banyak sekali yang terbuka, tapi robot bisa mengantisipasi hal itu, memang bukanya ini sampai bisa bertahan sampai 1 bulan, bayangkan jadi ketar-ketir, saya bertahan itu selama 1 bulan untuk melihat kapan dia tertutupnya semua market yang sedang terbuka ini, sorry apa, perdagangan yang sedang terbuka. Dan robot itu bisa mengantisipasi itu ternyata. Dan sekarang lagi ini adalah, ketika, pasar, forex, si euro US dollar ini lagi jelek-jeleknya si US-nya, dan ternyata, masih bisa diantisipasi oleh, settingan robot di OctaFX 1 walaupun 100 basis point, nggak ada masalah. Jadi saya percaya dengan kekuatan kemampuan robot ini sepanjang kekuatan modalnya cukup ya. Di OctaFX 1 seperti yang kita lihat tadi, performa dia minggu ke-11 ini baik-baik saja. OctaFX 2 dan OctaFX 1 sebenarnya yang 50 basis point ya, sama Euro US dollar itu dia baik-baik saja, harusnya nggak ada masalah. Jadi memang sebenarnya problem itu adanya di 100 basis point ini, tapi tetap tercover ya, terselesaikan. 50 basis point tidak menjadi masalah di kondisi market yang sekarang, yang di minggu ini. 40 basis point take profit yang, di OctaFX ini, GBP USD juga ternyata bukan masalah. Begitu yang, di sini FX Pro MEFX, Euro USD-nya 40 sama 35 basis point itu tidak ada masalah, tetapi Euro GBP sama Euro GBP di sini di FX Pro dan Monex bermasalah walaupun dia 35% nih di sini take profit-nya, bayangkan 35% take profit-nya, eee itu bermasalah, belum belum ada yang tertutup. Artinya jauh sekali ini apa namanya, jatuhnya si si euro terhadap GBP. Sementara bukan bukan perdagangan saya itu semua buy 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 buy, ya. Nanti kita akan perhatikan apakah ini akan terselesaikan atau tidak. Untuk melihat kekuatan, atau kebenaran si robot ini terhadap
Euro GBP ya. Kalau memang Euro GBP dia jelek ya mau nggak mau ini kita harus take out nantinya. Kemudian, settingan account ya, nggak ada yang berubah juga, nggak ada masalah, nanti tinggal di-post aja kalau mau dicek, videonya ya. Aturan berinvestasi juga tidak ada yang banyak berubah. Jadi di sini saya ada ubah sedikit ya untuk meringankan resiko saya itu adalah kalau misalnya ada satu akun di bulan yang berjalan itu bulan berjalan lebih besar daripada 20% dia punya resikonya, maka akun itu wajib mendapatkan prioritas investasi di akhir bulan atau di awal bulan baru, ya. Dan jangan mengubah parameter apapun. Jadi di investasi untuk melihat pergerakan, performanya dengan parameter yang sama, ya karena kita mau mencatat nih, mengumpulkan data. Ada lagi, ini ketika kalau kita mau, apa namanya, investasi ya, investasinya. Kita harus investasinya saya bilang investasi antara 5 sampai 10 juta. Fokusnya adalah di akun OctaFX 1. Cuman kalau memang terdapat nanti akun-akun yang lain, drawdown-nya itu lebih besar dari 20, maka akun itulah yang wajib mendapatkan prioritas investasi di bulan itu, gitu. Nah, bagaimana dengan menaikkan volume perdagangan yang tadi berurusan dengan investasi, yang ini menaikkan volume perdagangan. Boleh-boleh saja setiap kenaikan, 1.000, 2.000, 3.000 nambah 0,01. Setiap kenaikan 10.000, 20.000, 30.000 tambah 0,1. Tetapi jika di bulan yang berjalan terdapat 20% drawdown di salah satu akun atau 2 akun atau berapapun akun itu, maka aturan nomor 4 ini tidak boleh dilaksanakan. Jadi harus balik ke aturan nomor 3 ya. Kira-kira seperti itu saja dari saya ya Bapak Ibu sekalian, kakak, adik, om, tante, mudah-mudahan berguna. Jadi intinya sih saya di bulan ini masih oke ya, performa oke, performa robot juga masih baik-baik saja. Jadi secara overall investasinya masih aman. Baik, demikian, update dari saya. Selamat sore dan take care.